Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi. Sholawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan di bulan suci Ramadan yaitu ada sholat taraweh. Sholat taraweh hukumnya sunat muakkad, sunat yang dikukuhkan, hampir mendekati kepada wajib. Namun dikarenakan keutamaan, keunggulan bulan suci Ramadan sehingga Allah memberikan keutamaan walaupun hukum sunat taraweh, maka Allah memberi keutamaan sholat sama dengan melaksanakan keutamaan sholat wajib. Nah hadirin rahimakumullah, sehingga mari kita manfaatkan sholat taraweh yang keunggulan luar biasa, kesempatan hanya 1 tahun 1 kali, sangat rugi apabila kita terlewati walaupun hanya 1 malam. Nah saya akan mencoba membacakan dalam kitab Durratun Nasihin bagian bab fi fadilati syahrul Ramadan, yaitu masalah keutamaan Ramadan yang isinya dalam permasalahan keutamaan sholat tarawih. An Ali karramallahu wajhah an Ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala. Nah ini dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wajah yang paling dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu sejarah, Sayyidina Ali belum pernah melihat kemaluannya sendiri apalagi kemaluan orang lain, sehingga Allah memuliakan wajahnya yang mendapat gelar karramallahu wajhahnya Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya permasalahan keunggulan keutamaan sholat taraweh. An fadilati tarawih fi syahri Ramadan. Ya Rasulullah, apa keutamaan keunggulan sholat taraweh fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan? Waqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yahrujul mu'minu min dan bihi fi awali lailati kayaumat waladathu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di malam yang pertama, yahrujul mu'minun, yaitu akan keluar dosanya orang-orang mukmin yang melaksanakan taraweh seperti kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di malam yang pertama, Allah akan menghapus dosa-dosanya seperti kawaladathu ummuhu, bayi yang baru lahir. Wa fil lailati saniyati, dan barang siapa yang melaksanakan taraweh di malam yang kedua, yughfaru lahu wali abawaihi in kana mu'minan. Allah akan menghapus dosa bagi orang yang melaksanakan taraweh. Selain dosanya, malah Allah mengampuni, menghapus dosa kedua orang tua, in kana mu'minina, yaitu apabila orang tua adalah orang tua yang mukmin. Wa fi lailati salisati, dan yang di malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil arsy istanifil amala ghafarallahu ma taqaddama min danbih. Malaikat menyerukan kepada semua yang melaksanakan taraweh min tahtil arsy, di bawah aras, memintakan ampunan kepada Allah kepada dosa-dosa yang telah dilakukan. Wa fi lailati rabi'ati, dan barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di malam yang keempat, lahu min ajri mislu qiraati Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh di malam yang keempat, Allah akan memberikan keutamaan ganjaran percis seperti orang yang telah membaca satamatan, yaitu kitab Taurat,
Injil, Zabur, dan kitab Al-Quran. Wa fi lailati khomisati, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang kelima, antahullahu ta'ala misla man sholla fi masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam yang kelima, maka Allah memberikan keutamaan ganjaran seperti yang melaksanakan tarawih sholat di Masjidil Haram, Masjidil Madinah, dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram keutamaan luar biasa, malah 1 rakaat berbanding 100.000 rakaat itu sholat di Masjidil Haram. Di Masjidil Madinah 1 rakaat berbanding 1000 rakaat itu di Masjidil Madinah. Di Masjidil Aqsa 1 rakaat berbanding 500 rakaat. Itu luar biasa keutamaannya. Wa fi lailati syadisati, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-6, a'tahullahu ta'ala sawaba man topa fi baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madarin. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-6, yaitu Allah memberikan kepada itu orang yang melaksanakan sholat tarawih seperti tawaf di baitil ma'mur, yaitu kiblatnya para malaikat, dan memintakan ampunan semua batu yang ada di bumi, tanah yang ada di bumi, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-6. Wa fi lailati sabiati, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-7, faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala fir'auna wa Haman. Orang yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-7, yaitu kegembiraannya luar dari biasa, seperti kita bertemu dengan Kangjeng Nabi Musa dan kita ikut serta perang menolong dalam keselamatan Kangjeng Nabi Musa dalam mengalahkan Fir'aun dan Fatih Hamam. Itu yang sholat tarawih di malam yang ke-7. Wa fi lailati saminati, barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-8, atahullahu ta'ala ma'untiya Ibrahim alaihi salam, Allah akan memberikan keutamaan, yaitu yang diberikan seperti ibadahnya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan ibadah kita dengan ibadah Kangjeng Nabi Ibrahim jauh dari tanah ke langit. Insya Allah yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-8, maka keutamaan yang diberikan kepada Kangjeng Nabi Ibrahim akan diraih sama kita yang melaksanakan sholat sunat tarawih. Wa fi lailati tasi'ati, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-9, faka'annama abadallaha ta'ala ibadatan nabiyyin, Allah akan memberikan keutamaan seperti ibadahnya para nabi, yang maksudnya yaitu keutamaan yang diberikan kepada ibadahnya para nabi. Wa fi lailati ashirati, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-10, yarzuquhullahu ta'ala khairad dunya wal akhirah, Allah akan mencukupi kepada kita, Allah akan memberikan rezeki kepada kita, yaitu rezeki di dunia dan di akhirat. Wa fi lailati hadiyati asyarata, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-11-nya, yahruju minad dunya kawaladatuhu ummuhu min batni ummihi, yahruju akan dikeluarkan minad dunya dari dunia, istilahnya kullu nafsin dha'iqatul maut, orang tersebut akan dimautkan oleh Allah, akan dikeluarkan dari alam dunia, kawaladatuhu
kayauma wulida min batni ummihi, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Insya Allah itu keluarnya dari alam dunia akan menjadi orang yang suci. Wa fi lailati saniyata asyara, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-12, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar fi lailatal badri. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-12 maka akan datang di yaumal qiyamah membawa wajah cerah seperti bulan purnama. Wa fi lailati salisata asyara, dan yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-13, jaa yaumal qiyamati amina min kulli su'i, yaitu Allah akan menjaga keamanan, istilahnya akan diselamatkan dari kejelekan hari kiamat. Wa fi lailati rabi'ati asyara, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-14-nya, za'at malaikatu yashhaduna lahu annahu qad shollat tarawih fala yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Para malaikat menyaksikan kepada kita dan akan menjadi saksi nanti di hari kiamat, yaitu bagi orang yang melaksanakan tarawih dan tidak akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Wa fi lailati khamisati asyara, dan yang malam yang ke-15-nya, tusolli alaihi malaikatun hamalatul arsy wal kursi. Malaikat dari bawah aras dan kursi memintakan ampunan bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih. Wa fi lailati sadisati asyara, dan yang ke-16-nya, malam yang ke-16, kataballahu lahu bara'atan nazati minan nar, Allah akan menjamin keselamatan pada siksaan neraka, wa bara'atad dukhulil fil jannah, Allah juga akan menjamin kepada yang melaksanakan sholat tarawih, yaitu akan dimasukkan kepada surganya. Hadirin rahimakumullah. Wa fi lailati sabi'ata asyara, dan yang malam yang ke-17-nya, yu'ta misla sawabal anbiya, Allah akan memberikan seperti ganjaran yang diberikan kepada para nabi. Wa fi lailati saminata asyarata, dan yang ke-18, nada malakun ya Abdallah innallaha ta'ala radi anka wa an walidaika. Malaikat menyerukan kepada yang melaksanakan sholat tarawih, ya Abdallah, hei Abdillah, hamba Allah, bahwa Allah telah ridho kepada engkau dan telah ridho kepada kedua orang tua. Ya insya Allah apabila ada dalam ridho Allah, maka Allah menjamin keselamatan dunia juga keselamatan akhirat. Wa fi lailati tasyi'ata asyarata, dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-19, ya rafa'ullahu darajati firdaus, maka Allah akan mengangkat harkat derajat bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih, yaitu darajatan akan diberikan, ditempatkan di surga firdaus. Wa fi lailati isrina, dan yang malam ke-20, yu'ta sawabas syuhada wassolihin, Allah akan memberikan ganjaran seperti yang diberikan kepada orang yang mati syahid dan orang yang soleh dan yang lain-lainnya. Wa fi lailati hadiyati wa isrina, dan yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-21, banallaha ta'ala bayitan fil jannah minan nur, Allah akan membangunkan sebuah
rumah yang istimewa, rumah yang mewah, rumah yang megah, fil jannati di surga, min nur dari cahaya. Wa fi lailati saniyati wa isrina, dan yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-21, za'a yaumal qiyamah aminan min kulli dhammin wal hammim. Allah akan memberikan keselamatan dari kesusahan dan serba kebingungan. Insya Allah kesusah, bingung akan diganti dengan rasa kegembiraan. Wa fi lailati salisati wa isrina, dan yang ke-23, banallahu ta'ala lahu madinatan fil jannah. Allah akan membangunkan sebuah kota fil jannah, yaitu di surga. Wa fi lailati rabi'ati wa isrina, dan yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-24, kana lahu arba'u wa isruna da'watan mustajabah. Allah akan memberikan keutamaan dari 24, akan diberikan ijabahnya dari apa yang dipinta. 24 perkara Allah akan mengijabah baginya yang melaksanakan sholat tarawih. Wa fi lailati khamisati wa isrina, dan yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-25, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, yaitu Allah akan mengangkat, menyelamatkan dari siksa kubur. Wa fi lailati sadisati wa isrina, dan yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-26, yarfa'ullahu lahu sawaba arba'ina ammah, yaitu akan mengangkat harkat derajat seperti ganjaran 40 tahun. Wa fi lailati sabi'ati wa isrina, dan yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-27, zaza yaumal qiyamati ala syiratil mustaqim kalbartil khatik, yaitu Allah akan menolong, akan bisa menyeberang jembatan sirat kalbartil khatik, seperti kilat yang menyambar. Wa fi lailati saminati wa isrina, dan yang melaksanakan tarawih di malam yang ke-28, yarfa'ullahu lahu al-fadarajati fil jannah, Allah akan memberikan keutamaan, mengangkat harkat derajat 1000 harkat derajat fil jannah, yaitu di surga. Wa fi lailati tasyi'ati wa isrina, dan yang ke-29, antahullahu sawaba alfi hijamil maqbul, hijatil maqbul. Allah akan memberikan keutamaan seperti 1000 yang melaksanakan haji yang mabrur. Wa fi lailati salasina, yang melaksanakan tarawih di malam yang terakhir, yaitu malam yang ke-30, yaqulullahu ya abdi kul min simaril jannati wagtasil min ma'isal zin. Allah menyerukan kepada kita, ya abdi, hei abdi kami, maka silahkan makan buah-buahan yang ada di surga. Wagtasil, dan persilahkan kamu minum minal ma'i salsabil, yaitu dari air salsabil. Wasrob, dan minum minal kausar, yaitu dari air talaga kausar. Yang tadi mandi di air salsabil, yang ini yaitu minum di air talaga kausar. Anna rabbuka wa anta abdika, dan akulah Tuhanmu, wa anta abdi, dan engkaulah abdi kami. Itulah hikmah sholat tarawih dari malam yang pertama sampai malam yang ke-30, mengandung keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Sangat rugi sayang
apabila terlewatkan walaupun hanya satu malam, sebab kesempatan satu tahun satu kali. Mudah-mudahan bermanfaat, kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat taraweh dan saum di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan semua hikmah dan keutamaan dapat kita raih. Mudah-mudahan suatu saat kita ditempatkan, yaitu tempat yang paling mulia di surganya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.